Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah. Kita kembali bersyukur dan tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufik darinya kita kembali bertemu di majelis ilmu di petang hari ini, yaitu dengan tema kajian agar nafkah menjadi berkah. Pembahasan yang kita akan kaji pada petang hari ini adalah tentang manajemen harta. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita petunjuk yang sempurna supaya harta yang kita miliki, kehidupan yang kita jalani, dimudahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan hidup manusia tidak hanya mengatur perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan ibadah langsung atau ibadah murni, tapi juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari manusia, urusan-urusan dunia mereka, khususnya dalam hal-hal yang berpeluang atau memungkinkan untuk menjadikan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatur, Allah memberi petunjuk dalam hal-hal ini, dalam perkara-perkara ini, supaya kita bisa terhindar dari fitnah dunia, apalagi sesuatu yang menyilaukan mata seperti harta atau kedudukan dunia, yang tentu godaannya sangat besar dan yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilindunginya dengan perlindungan yang sempurna. Makanya ini salah satu di antara keutamaan mempelajari petunjuk dalam Islam, petunjuk yang sempurna, sampai dalam urusan-urusan dunia kita diatur supaya hal-hal yang memungkinkan untuk terjerumus, membuat kita terjerumus dalam kesalahan, itu bisa kita terhindar darinya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman atau Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh seorang ahli kitab, orang Yahudi, tentang sempurnanya petunjuk dalam Islam. Qad alamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah betul
Nabi kalian, nabimu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua perkara kepada kalian kaum muslimin sampai dalam masalah al-khira'ah. Ya, ini masalah, maaf ya, masalah buang air besar. Dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ajal, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua masalah sampai masalah buang air besar. Walaqad nahana an nastaqbilal qiblata bi baulin wa ghaid. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami ketika melakukan buang air besar atau buang air kecil untuk menghadap kiblat. Kalau kita bertanya, untuk apa dalam urusan-urusan dunia seperti ini diatur? Maka jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Hamba tidak mengetahui fitnah yang mungkin menjerumuskan dirinya kalau bukan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia, kita ingin mendapatkan keberkahan. Bahkan lebih daripada itu, kita ingin dapatkan pahala ketika mengerjakannya. Agar waktu kita, hal-hal yang kita kerjakan dalam urusan dunia, mungkin banyak waktu yang kita habiskan di situ, tidak hanya bernilai mubah, yakni bernilai hal-hal yang tidak mendatangkan pahala untuk kita. Makanya agama mengaturnya supaya orang-orang yang beriman dari perkara-perkara mubah yang dilakukannya dalam urusan dunia tetap juga mendapatkan pahala dan keutamaan. Seperti yang saya terangkan di pertemuan yang lalu kemarin, waktu kita membahas mengenai contoh perkara yang mubah, bahkan berhubungan dengan pemuasan syahwat manusia, yaitu hubungan suami istri yang halal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Ketika salah seorang suami mencampuri istrinya, itu bisa bernilai sedekah. Padahal hukum asalnya ini mubah. Mubah artinya tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Tapi kenapa disebutkan dalam hadis ini itu bisa bernilai sedekah, artinya bernilai pahala. Sudah kita memuaskan nafsu, dapat pahala lagi. Akhirnya sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, bagaimana salah seorang dari kami memuaskan syahwatnya terus dapat pahala pula, dapat pahala lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika in wada'aha fi halalin kana lahu ajr." Bukankah kalau dia menempatkan syahwatnya di tempat yang haram, na'udzubillahi min dzalik, berbuat zina, dia akan dapatkan dosa? Maka demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia akan dapatkan pahala, keutamaan di sisi Allah. Makanya Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan perkara-perkara mubah ketika diniatkan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah, berhubungan suami istri, niatnya untuk menjaga kehormatan dirinya, kehormatan istrinya, niatnya untuk mendapatkan keturunan yang saleh, yang beribadah kepada Allah, niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, yang patut, yang layak. Ini semua dengan niat-niat seperti ini bisa menjadikan perkara yang mubah bisa meningkat menjadi perkara yang mendapat pahala.
Nah, makanya seperti dalam hal penggunaan harta, kita jangan meremehkan. Harta itu nikmat dari Allah, sekaligus merupakan fitnah, ujian. Orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hartanya, insya Allah dia akan menjadi orang yang mulia. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang terfitnah dan menjadi hartanya itu menjadi sebab dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kenapa dalam Al-Quran surat At-Taubah Allah memuji secara khusus, disebutkan orang-orang yang ketika berdagang, berjual beli, tidak lalai dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang nanti waktu itu hati dan pandangan manusia berguncang karena kengerian yang dahsyat, ketakutan yang besar. Kenapa dipuji secara khusus orang yang berjual beli? Karena orang yang berjual beli itu dekat dengan uang, dengan harta. Ketika sedang menghitung uang, orang bisa lalai. Orang bisa lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang seperti ini ketika dia mengingat Allah dalam kondisi seperti itu, maka dia dipuji secara khusus sebagai orang-orang yang memang memiliki keimanan yang kuat. Makanya di sini hendaknya kita berhati-hati dalam kehidupan. Ketika di pertemuan kemarin malam saya menjelaskan tentang menjadi hamba Allah yang sejati, yaitu hamba yang selalu mengetahui kelemahan dirinya. Dan termasuk kelemahan besar manusia adalah ketika menghadapi hal-hal yang indah dalam pandangan matanya, menyilaukan matanya, seperti harta. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa mencintai harta itu merupakan fitrah manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan mata manusia kecintaan kepada hal-hal yang disukai syahwatnya, nafsunya, baik kepada istri, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta benda yang banyak berupa emas dan perak. Setiap orang senang dengan harta, punya kecenderungan suka dengan harta. Nah, kecenderungan seperti ini kalau bukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melalaikan manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Makanya termasuk orang yang tidak tahu diri, ketika mendengarkan hadis seperti ini lantas dia mengatakan, oh kalau saya tidak, saya orang yang kuat, punya harta, saya tidak akan terfitnah. Nah, ini bahaya. Perasaan ujub terhadap diri sendiri seperti ini adalah sebab yang membinasakan. Orang yang takut, dia akan berlindung kepada Allah. Tapi orang yang merasa terlalu percaya diri, dia akan merasa aman. Pada saat itulah dia akan dijerumuskan oleh syaitan dan terfitnah dengan
perkara-perkara dunia yang bisa melalaikan manusia tersebut. Coba lihat dalam hadis sahih yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Aku tidak khawatirkan kalian ditimpa kemiskinan, tetapi aku khawatirkan jika dunia ini dibentangkan di hadapanmu sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelummu, yang kemudian kalian pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka dulu berlomba-lomba mengejarnya. Akhirnya dunia ini pun membinasakan kalian, wahai kaum muslimin, sebagaimana telah membinasakan mereka. Coba lihat, umat-umat sebelum kita, mereka juga banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang kuat agamanya, tapi harta bisa membinasakan. Karena manusia itu lemah hatinya ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini. Makanya kita semua dalam beragama itu jangan merasa percaya diri berlebihan. Kemarin saya ingatkan salah satu doa yang kita baca di zikir pagi dan sore. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah segala keadaanku dan janganlah kamu takilni, menyerahkan aku kepada diriku sendiri, menjadikan aku terlalu percaya diri yang berlebihan, meskipun cuma sekejap mata. Ada orang-orang yang saya katakan seperti itu. Ketika dia merasa dirinya sudah baik, dia diberikan kelebihan harta, dia langsung merasa, saya bisa mengatur harta saya tidak akan dilalaikan dari harta saya meskipun banyak. Apalagi langsung dia berdalil, Nabi Sulaiman juga kaya tapi punya keimanan yang kuat. Nabi Yusuf juga seperti itu. Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam, ya, Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya, tapi mereka bisa mengatur hartanya. Kita katakan, benar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka dengan hartanya, justru menjadikan mereka semakin lebih baik. Tapi siapa yang bisa menjamin Anda sebagaimana Allah menjaga mereka? Ini yang jadi masalah. Mereka adalah nabi dan sahabat yang dimuliakan, dijaga dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita belum tentu terjaga. Makanya kita perlu memperbaiki diri kita, mencari sebab-sebab penjagaan dalam agama, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita belajar petunjuk Allah yang berhubungan dengan manajemen harta, pengaturan harta. Supaya apa? Di samping kita dapatkan pahala dan keutamaan sewaktu membelanjakan harta dalam hal-hal yang mubah tadi, yang kedua apa? Kita berharap mendapatkan keberkahannya dan dijauhkan dari fitnahnya. Dijauhkan dari fitnahnya. Karena tentu saja, ya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kita tidak mungkin mengatakan semua orang harus jadi miskin supaya tidak kena fitnahnya harta. Tidak benar. Ini pernyataan yang keliru. Islam tidak memuji kemiskinan, juga tidak mencelanya. Sama dengan harta, tidak dipuji pada zatnya, tidak dicela pada zatnya. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, saya punya tulisan yang dimuat juga dalam website manisnyaiman.com mengenai pembahasan orang kaya yang sukses dunia dan akhirat. Di situ ada pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama sejak dulu. Antara kaya dan miskin, mana yang lebih utama?
Kaya dan miskin mana yang lebih utama? Kaya. Hah? Kaya. Ada yang bilang kaya? Ya, kaya. Ada lagi yang bilang miskin. Rasulullah SAW kaya atau miskin? Kaya. 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 Enggak kaya, maksudnya harta ini. Rasulullah SAW kaya atau miskin? Rasulullah SAW itu sejak berhijrah ke Madinah tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut. Rumahnya itu bisa dipegang atapnya. Hasan Al-Basri mengatakan, laqad dakhaltu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi Utsman fa atanawalu saqfaha suqufaha biyadi. Aku pernah masuk ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya Utsman ibnu Affan, aku bisa menyentuh atapnya dengan tanganku. Beliau hidupnya pas-pasan. Tapi nabi-nabi yang lain ada juga yang diberi kekayaan. Makanya ini pembahasan yang dibahas sejak dulu oleh para ulama. Mana yang lebih utama, orang kaya atau orang miskin? Jawabannya, tidak ada yang lebih utama di antara keduanya, kecuali yang paling bertakwa. Seperti kalau kita mengatakan begini, jadi sama perbandingannya dengan seperti ini. Mana yang lebih utama, orang yang fisiknya, apa itu? Cakep, apa dalam sini? Indah, cantik ya. Orang yang cantik dan orang yang tidak cantik, mana yang lebih utama? Kan tidak ada kan? Itu semua adalah pemberian dari Allah. Yang lebih utama adalah orang yang memanfaatkan pemberian Allah ini untuk bertakwa kepada Allah. Kalau dia kaya bersyukur, maka dia mendapatkan keutamaan. Dia bersyukur, memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kelalaian, apakah dia dapat keutamaan? Tidak kan? Sama dengan orang miskin. Kalau dia bersabar dengan kemiskinannya, bersangka baik kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah, maka dia menjadi orang yang utama. Tapi kalau dia mengeluh dengan kemiskinannya, bersangka buruk kepada Allah, tidak bersabar, apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan keutamaan. Jadi kesimpulannya yang paling utama di antara mereka adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Muflih Al-Maqdisi, semua merujuk kepada pernyataan tadi, yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita perhatikan, kebanyakan kita kalau disuruh memilih mau jadi yang mana? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Kaya. Saya rasa tidak ada orang yang mau disuruh jadi orang miskin, tidak ada yang mau ya. Iya kan? Ya. Kalau disuruh pilih, Anda mau jadi apa? Orang kaya atau orang miskin? Kaya. Kaya ya. Antum, Pak Azam, Abdul Qayyum, antum kalau disuruh pilih mau pilih apa? Saya pilih takwa ya. Hah? Apapun ya. Kaya. Kaya. Pak Dino. Karena miskin yang bersabar aja tuh. Miskin yang bersabar. Ada pilihan lain nggak? Ada nggak orang kalau pilih dua-duanya gimana? Nggak bisa. Betul, kalau pilih dua-duanya. Jadi Pilihnya takwa. apa? Takwa. Jawaban yang benar dalam hal seperti ini adalah kita memilih, ketika disuruh dipilih ya, kita memilih sesuatu yang keadaan itu bisa menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bahas tadi, dua-duanya tidak ada keutamaannya, berarti kita tidak tahu untuk diri kita. Waktu kita miskin belum tentu kita bisa bersabar, atau waktu kita kaya belum tentu kita bisa bersyukur. Makanya kalau ada pilihan seperti ini, kita minta kepada Allah pilihan yang Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna, bahwa itu lebih bisa membuat kita bertakwa.
Ada sebagian ulama yang mengatakan orang miskin lebih utama. Kenapa? Pakai dalil hadis riwayat Imam Muslim. Yadkhulul fuqara'u min ummatil jannata qabla al-aghniya bi 500 sanah. Orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 500 tahun. Dijawab oleh ulama yang lain, yang masuk surga di luar belum tentu lebih tinggi kedudukannya. Contohnya apa? Pemimpin yang adil ketika masuk surga dia dihisab dulu karena banyak tanggung jawabnya kan? Tapi setelah dia masuk surga, dia menempati kedudukan yang tinggi. Begitu pula orang kaya. Kenapa dia telah masuk surga? Karena banyak perhitungannya kan? Hartanya harus ditanyakan dulu semua. Tapi ketika dia selamat masuk surga, dia menempati kedudukan yang tinggi. Antum pernah dengar hadis riwayat Bukhari Muslim? Pernah ada beberapa orang miskin dari kalangan sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu membawa semua pahala. Kalau diperintahkan sholat, mereka juga sholat. Iya kan? Kalau diperintahkan puasa, mereka juga berpuasa. Berjihad, mereka juga jihad. Walahum fadlun fi amwalihim, tapi mereka punya kelebihan dibanding kami yang miskin ini. Mereka punya kelebihan harta. Yatasaddaquna bihi, untuk bersedekah, untuk umroh, membiayai jihad. Orang miskin jelas tidak punya kelebihan ini. Akhirnya Rasulullah SAW seorang nabi yang penyayang terhadap umatnya. Dia menghibur orang-orang miskin ini dengan mengajarkan kepada mereka zikir yang bisa yang bisa setara dengan pahala orang-orang kaya tersebut. Diajarkan mereka zikir setelah selesai sholat, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Sudah diajarkan, besoknya mereka lagi datang. Ya Rasulullah, orang-orang kaya juga sudah mendengarkan. Akhirnya mereka pun mengamalkan. Akhirnya apa? Di akhirnya hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya jelas tidak bisa dihalangi kan? Tapi di sini menunjukkan mereka punya kelebihan. Ini orang kaya yang bersyukur. Tapi lihat contohnya misalnya seperti Qarun. Apa yang dilakukan oleh Qarun? Kayanya kaya sekali kan? Kaya raya. Sampai kunci gudangnya saja dibawa oleh banyak orang. Saking beratnya. Mungkin kuncinya besar sekali. Mungkin zaman sekarang tidak lalai kunci seperti itu. Intinya dia punya kekayaan yang luar biasa, tapi dia lalai bahkan menjadi kufur, menjadi sombong, dan berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya dari sini menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan itu bisa melalaikan manusia dari mengingat Allah, tapi juga bisa menjadikan seseorang meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, bagi orang-orang yang diberikan ujian dalam masalah harta, disinilah dia harus belajar petunjuk Allah dalam masalah penggunaan harta. Ingat ya, kita itu dalam agama, ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada tarikan hawa nafsu, itu lebih mudah kita kerjakan karena tidak ada perlawanan dalam diri kita. Coba saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bertakwa, sifat yang pertama kali Allah sebutkan adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Lebih sulit mana kita berinfak dalam keadaan kita punya kelebihan atau dalam keadaan kita pas-pasan? Sulit mana? Pas-pasan. Pas-pasan kan? Dalam keadaan sempit. Harta kita sedikit. Kalau orang yang punya kelebihan uang, misalnya berapa? Nanti saya pakai rupiah salah lagi nanti ya. Misalnya berapa uangnya? 10.000. Gajinya 10.000.
dia mengeluarkan 100 rupiah atau 100 apa? $100. Sedikit kan artinya? Jauh. Tapi orang yang penghasilannya cuma 1.000, dia bisa mengeluarkan, membantu saudaranya. Ini kan berat. Makanya berinfak yang dipuji dan mendapatkan keutamaan besar disebutkan sebagai sifatnya orang yang bertakwa. Berinfak dalam semua keadaan. Yakni ketika kita punya kelebihan, atau kita pas-pasan tapi tetap kita membantu saudara kita semampu kita. Contoh yang kedua dalam masih lanjutan ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan kemarahannya. Jadi jangan dianggap remeh ya. Menahan kemarahan itu sifatnya orang yang bertakwa. Menahan kemarahan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus biasa menahan marah. Karena itu sifatnya orang yang bertakwa. Apa kelebihannya menahan kemarahan? Karena orang yang bisa menahan marahnya berarti dia bisa menundukkan nafsunya. Nafsu manusia itu ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Yang dimaksud menahan kemarahan di sini adalah menahan kemarahan kepada orang-orang yang di bawah kita kedudukannya. Kalau kita sedang marah sama orang yang jahat, apa kemarin preman? Samseng. Marah kepada Samseng, kira-kira kita berani? Pasti kita tahan karena takut kan? Tapi coba kalau kita marah kepada pelayan kita, wah sudah kita langsung pukul karena kita pikir dia di bawah kita. Nah, menahan kemarahan dalam waktu kita mampu melampiaskannya, ini dipuji dalam ayat ini sebagai orang-orang yang bisa menahan dirinya. Wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia. Mudah memaafkan manusia ini juga tidak gampang. Orang kalau bermasalah, ya bertengkar dengan orang lain, pertimbangannya apa? Dia yang salah duluan, kenapa saya harus yang minta maaf duluan? Padahal dipuji dalam Islam orang yang selalu mudah minta maaf. Ingat dalam urusan dunia. Karena ini apa? Ada perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Makanya dalam Islam itu, iman baru teruji benar tidaknya kalau kita dituntut melakukan sesuatu yang di situ kita berusaha melawan tarikan hawa nafsu. Contohnya, kita berbuat baik sama saudara kita sama muslim. Apa hukumnya dalam Islam? Kebaikan atau bukan? Berbuat baik kepada saudara kita. Kebaikan kan? Coba disuruh berbuat baik sama orang yang punya masalah pribadi dengan kita. Apa kita mampu? Sulit kan? Kalau kepada orang yang baik dengan kita, suka menolong, wah, tidak perlu kita disuruh misalnya, saya minta tolong, saya mau pindah rumah ini, mau angkat-angkat barang. Tidak perlu diminta, langsung datang. Kalau orang itu suka baik sama kita. Tapi kalau ada masalah pribadi, wah biar dipanggil berkali-kali kita nggak datang-datang. Kenapa? Kita mempertimbangkan menurutkan hawa nafsu. Padahal masalah pribadi kita dengan dia itu Allah yang menghukuminya. Adapun masalah menolong dia, membantu dia dalam keperluannya, ini adalah keutamaan tersendiri, tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Tapi kita berat melakukannya karena apa? Di situ ada tarikan hawa nafsu. Nah, hubungannya dengan masalah memiliki harta atau mengatur harta, kita itu mampu untuk mengatur harta atau bersikap sederhana dalam mengatur harta kita kalau kita sedang memiliki harta yang tidak berlebihan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, salah satu di antara petunjuk beliau adalah bersikap al-qasdu fil fakri wal gina. Hadis yang sahih yang saya juga nukil di makalah yang saya tulis itu. Allahumma inni as'alukal qasda fil fakri wal gina. Ya Allah, aku memohon kepadamu sikap sederhana sewaktu kaya atau miskin. Orang miskin yang sederhana mudah karena memang hartanya sedikit. Mesti dia akan membeli yang pas-pasan. Tapi yang sulit orang yang hartanya lebih banyak kelebihannya, disuruh sederhana, menurunkan seleranya dalam membeli sesuatu. Ini yang berat. Disinilah kita diuji untuk
terlatih menundukkan fitnahnya harta. Terkadang kita merasa remeh. Apa sih salahnya kalau saya cuma membeli barang yang mahal? Toh saya juga bisa menundukkan nafsu saya bisa mengatasi masalah ini karena saya punya iman misalnya. Kita katakan mungkin awalnya kamu bisa, tapi untuk berikutnya Anda sudah terbiasa memanjakan hawa nafsu, akibatnya nafsu akan mengendalikan Anda. Karena nafsu itu sifatnya ammaratun bisu, selalu mengajak kepada kejelekan, kepada keburukan. Di antara ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang menjadi pembukaan khutbah, apa kita baca? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan apa? Nafsu-nafsu kita. Nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari syururi anfusina, keburukan nafsu kita, dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, dalam surat Al-Furqan. Di antara pujian yang Allah sebutkan untuk mereka adalah ketika mereka menggunakan harta, membelanjakan hartanya. Ingat, ini sudah kita tidak bahas lagi masalah halal haram dalam penghasilan, itu sudah jelas harus halal. Sekarang harta yang halal pun harus mengikuti penggunaannya syariat Allah, petunjuk Allah. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika dia membelanjakan hartanya, dia tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak terlalu pelit, terlalu kikir, dan dia mengambil jalan yang di tengah-tengah dari dua hal itu. Ini metode yang sangat baik dalam mengatur harta, menundukkan hawa nafsu dalam membelanjakan harta. Coba lihat, mereka ketika mengeluarkan hartanya memilih yang tengah-tengah. Dan kata-kata yang tengah-tengah ini tentu berbeda antara setiap orang. Orang yang punya kelebihan tentu tengah-tengahnya sama, beda dengan orang yang misalnya seperti saya tidak punya kelebihan harta. Tidak mesti kita katakan misalnya orang yang membeli mobil, kita katakan Anda harus membeli mobil yang seperti ini supaya jadi orang yang bertakwa. Tidak. Ketika dia punya kelebihan harta, dia bisa membeli yang lebih, kita katakan Anda boleh membeli mobil yang lebih mahal, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ketika misalnya seseorang mentargetkan membeli mobil dengan harga berapa? 20.000. Itu mobil bagus, 20.000 ya? Hah? 100.000. Hah? 100.000. Dia punya penghasilan yang lebih, dia sudah cukupkan, dia sudah target, sudah kumpul 100.000. Dengan fasilitas begini, begini, dan begini. Ketika dia pergi ke showroom mobil, dia lihat ada mobil yang dia bisa dapatkan lebih murah, keperluannya terpenuhi, dan tidak menjatuhkan kedudukannya, maka itu lebih bagus untuk dibelinya. Karena apa? Di situ dia ada unsur melatih hawa nafsunya agar tidak selalu diikuti dalam masalah keinginannya. Di samping itu, dengan cara seperti ini, kelebihan yang tadi didapatkan dengan dia membeli mobil yang lebih rendah sedikit bisa digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Ini berat kecuali orang-orang yang, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat manfaatnya, itu sangat besar dan sangat terasa sekali. Coba kita perhatikan saat ini, kebanyakan fasilitas yang kita beli itu beberapa di antara fungsinya hampir kita tidak gunakan sama sekali. Sekedar kita beli, tapi fungsinya hampir tidak digunakan sama sekali. Antum pikir tidak akan ditanyakan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala?
Akan ditanyakan. Coba lihat hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi tentang 4 perkara yang ditanyakan manusia, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba ketika menghadap Allah, belum bisa dia pindah sampai ditanyakan tentang 4 perkara. Pertama apa? An umrihi, tentang umurnya. Fima afnahu, kemana dia habiskan usianya, waktunya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Kemudian an jasadihi fima ablah, tentang badannya, dikerjakan untuk apa, digunakan untuk apa. Dan yang keempat tentang apa? An malihi, tentang hartanya. Apa yang ditanyakan tentang harta? Dua kan? Yang lain semua satu. Kalau harta ditanyakan dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dua. Dari mana diusahakan halal dan haramnya, kemudian kemana dikeluarkan. Jadi bukan cuma yang dipikirkan menghasilkan yang halal saja. Setelah itu pun pengeluarannya, pembelanjaannya. Jadi tentang harta ditanyakan dua hal, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Jadi kita mengeluarkan harta kita itu akan ditanyakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan ya, kalau kita membeli satu fasilitas, membuat rumah, kita pertimbangkan. Ini bukan satu hal yang cuma sekedar kita bikin kemudian lepas tanggung jawabnya, tidak. Allah akan menanyakan, kita bikin rumah seperti ini, apa manfaatnya? Apa tujuan kebaikan yang kita harapkan darinya? Kita beli fasilitas ini, kenapa ada fasilitas di sini kita sudah bayar tapi kita tidak gunakan? Kenapa tidak kita gunakan untuk kebaikan? Kita beli yang lebih murah untuk kita bisa infakkan di jalan Allah. Ini kadang kita lalaikan. Antum pernah dengar hadis Nabi SAW yang sahih? Ketika Nabi SAW, ketika Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma keluar rumah dalam keadaan kelaparan sampai mereka mengikat batu di perutnya, ya kan? Saking laparnya. Ternyata setelah itu Rasulullah SAW keluar rumah, ikatannya 2 batu, lebih lapar lagi. Iya kan? Ini pemimpin yang sejati, ya. Umatnya kelaparan, dia lebih lapar lagi. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka pergi ke rumah salah seorang sahabat Ansor. Dihidangkan makanan, disembelih kambing, kemudian diberi roti sampai kenyang. Selesai kenyang, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat ini, beliau mengatakan, wallahi latus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Demi Allah, sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang kalian makan saat ini pada hari kiamat. Pertanyaannya, mereka makannya berlebihan atau karena lapar? Hah? Karena lapar. Itu saja ditanyakan. Bagaimana kita yang makan berlebihan? Jadi ini semua ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan sampai kebaikan kita, amal soleh yang kita lakukan, menjadi terhambat gara-gara kita tidak hati-hati dalam masalah seperti ini. Akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, kita selalu berlindung kepada Allah dari fitnah harta. Kita menggunakannya, kita lihat. Tidak boleh juga kita terlalu pelit, menyusahkan diri sendiri. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu menjadikan tanganmu mengikat lehermu sendiri. Maksudnya, orang yang terlalu pelit itu mempersulit dirinya dan keluarganya. Ada uangnya tidak digunakan untuk kebutuhan, sengaja mencari yang sempit atau sulit untuk dirinya. Ini tercela. Tapi juga wala tabsutha kullal bast. Jangan kamu terlalu bentangkan dengan selebar-lebarnya. Dua-duanya keliru. Yang terbaik adalah melakukan yang di tengah-tengah. Makanya setiap saat kita bawa kaidah ini. Kalau kita membeli sesuatu, ingin membeli sesuatu yang kita butuhkan, kita pikir.
Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh kurang. Ambil yang di tengah-tengah. Kata para ulama, wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Itulah sikap sederhana yang diperintahkan dalam Islam, dan ini cara diantara untuk menjaga diri kita dari fitnahnya harta. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, di sini perlu ditekankan bahwa orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia memiliki kelebihan harta adalah orang-orang yang selalu bisa menekan hawa nafsunya dalam menghadapi harta. Kalau dirinya dikuasai dengan panjang angan-angan dalam harta, mesti dia akan binasa. Makanya menghadapi harta itu tidak mudah. Hati kita, bagaimana kita latih supaya harta itu hanya dalam genggaman tangan tapi tidak masuk ke hati, itu sulit. Saat ini kita kalau kekurangan harta sedikit, kita akan pusing memikirkannya. Sementara kalau agama kita yang kurang, misalnya kita tidak sholat malam, kita rasa biasa-biasa saja. Tapi kalau berkurang penghasilan, keuntungan dagangnya berkurang, apa yang terjadi? Kita pusing memikirkan. Kalau agama yang kurang, seolah-olah tidak ada yang kurang. Kalau pengajian yang kita ikuti berkurang, tidak ada yang kita rasa kurang. Tapi kalau keuntungan dagang yang berkurang, wah, kita rasa seolah-olah yang paling berharga dalam diri kita hilang. Yang seperti ini tentu kalau menimpa seseorang berarti dia masih panjang angan-angan dalam urusan harta. Hatinya masih terkait dalam masalah harta. Makanya kita diperintahkan untuk bersikap zuhud dalam kehidupan di dunia, dan perintah ini juga berlaku bagi orang kaya. Di sini ada pemahaman yang perlu diluruskan. Zuhud besar keutamaannya. Semua para nabi dan para rasul adalah imamnya orang-orang yang zuhud, baik yang kaya maupun yang miskin. Kenapa? Karena mereka menjadikan harta itu tidak masuk ke dalam hatinya. Makanya pengertian zuhud yang benar tidak mesti bisa dimiliki oleh orang kaya, orang miskin. Kekeliruan orang yang mengartikan zuhud itu harus miskin, ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya, apakah arti atau hakikat dari sifat zuhud dalam kehidupan dunia? Maka beliau berkata, qasrul amal, tidak panjang angan-angan. Man idza asbaha qala la umsi. Ini dalam dunia tidak panjang angan-angan. Dia tahu dunia cuma sementara. Kalaupun harta dimilikinya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Jadi tidak panjang angan-angan, yaitu orang yang ketika berada di waktu pagi, dia berkata, saya khawatir tidak sampai di waktu sore lagi. Dia bersegera dalam beramal, tidak mengulur-ngulur waktu dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan di dunia. Makanya di sini ada dua macam penyimpangan dalam menyikapi harta. Ada orang-orang yang sesat pemahamannya, menyangka kita tidak boleh punya harta sama sekali. Akhirnya mereka mengharamkan hal-hal yang dihalalkan. Antum ketahui ada sebagian orang yang mengatakan kita tidak boleh makan daging, tidak boleh memakai pakaian yang indah, tidak boleh punya kendaraan yang bagus. Ini keliru, berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditawari daging, beliau sangat suka makan bagian apa? Bahunya, bagian bahu. Rasulullah SAW pernah menyambut para tamu yang datang untuk belajar Islam dengan pakaian yang indah. Antum ketahui memakai sesuatu yang indah tidak dilarang, asal tadi tidak berlebih-lebihan. Coba lihat ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir, dalam Sahih Muslim. Tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang dalam hatinya ada
sebiji debu dari kesombongan. Ada yang tanya, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanan." Wahai Rasulullah, kita semua suka pakai pakaian yang indah dan pakai alas kaki apa di sini? Kasut. Kasut yang indah, yang baik. Sepatu atau sandal ya. Apa jawaban Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Artinya pakai pakaian yang bagus tidak mengapa. Apalagi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, itu boleh. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, termasuk di antara perkara yang dicintai oleh Allah adalah kita menampakkan bekas-bekas nikmat yang diberikan kepada kita. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka atau mencintai jika dia melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya. Boleh kita memakai sesuatu yang indah sekali-sekali, selama tidak meremehkan orang lain, tidak menjadikan sebab menghinakan orang lain, atau tidak berlebihan. Boleh kita gunakan hal-hal yang indah, baik itu dalam makanan, dalam kendaraan, atau fasilitas. Makanya keliru orang-orang yang mengatakan haram fasilitas-fasilitas yang baik seperti ini. Ada juga pihak yang kedua yang tersesat, yang mengatakan tadi, kita dalam kehidupan boleh membeli apa saja, yang penting kita punya uang meskipun itu berlebihan dan lebih dari kebutuhan yang kita butuhkan. Ini juga keliru. Makanya sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Jadi di sini yang perlu kita ingatkan adalah kita ingat kecenderungan hawa nafsu yang selalu ingin berlebihan dalam menggunakan harta. Makanya Islam mengatur kita dalam menggunakan, membelanjakan harta, karena Allah lebih mengetahui tentang kelemahan diri kita, kelemahan nafsu manusia. Oleh karena itu, dengan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita dikuatkan dalam menghadapi fitnah-fitnah dalam kehidupan di dunia, baik itu fitnah harta, ya, fitnah terhadap hal-hal yang kita cintai, agar tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar petunjuk Allah, bersabar dalam menundukkan hawa nafsu. Maka ini caranya agar kita bisa selamat dalam menghadapi berbagai macam godaan-godaan kehidupan dunia yang berpeluang untuk melemahkan iman kita atau memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, oleh karena itulah di sini sekali lagi kita ingat, agama Islam mengatur semua ini bukan untuk mempersempit hidup kita. Ingat, agama diturunkan itu untuk kebaikan manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian, wahai kaum muslimin, perasaan berat atau sempit dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturannya untuk memudahkan hidup manusia, memuliakan hidup manusia, memperbaiki hidup mereka. Makanya kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Jadi saya ini jelaskan kesimpulan secara ringkas dari pembahasan mengenai agar nafkah menjadi berkah, dengan kita mengusahakan pertama tentu saja sebab-sebab mendapatkan rezeki yang halal, karena ini tentu merupakan sebab utama yang akan menjaga kita dari fitnahnya harta. Kemudian setelah kita mendapatkan harta, kita masih punya tugas satu, bagaimana menundukkan hawa nafsu kita dan mengatur pembelanjaan harta kita agar tidak menjadi orang-orang yang berlebihan, yang sehingga dia dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya keyakinan, ya, terhadap benarnya firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fitnah harta. Contohnya, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim
salah satu di antara tabiat manusia dalam hal yang berhubungan dengan harta adalah apa? Tidak pernah merasa puas. Saat ini kita selalu membayangkan dengan pikiran kita yang sederhana, kita lupa akan tipu daya syaitan. Ada orang yang berpikir begini, saya akan berusaha menabung dulu harta. Nanti kalau sudah mencapai jumlah tertentu, baru saya mulai rajin beribadah. Sekarang saya biar dulu ibadahnya pas-pasan. Saya menabung harta dulu. Kalau sudah sampai berapa? Kalau di kita mungkin 1 miliar, 2 miliar tabungan saya, baru saya mulai rajin beribadah. Berapa kalau di sini? Hah? Setengah juta lah. Setengah juta sampai 1 juta. Terkadang pemikiran seperti ini ya, dijadikan oleh syaitan untuk memperdaya manusia. Ini saya perlu ingatkan ya. Salah satu di antara tentara iblis yang sangat kuat menggoda manusia adalah yang namanya at-taswif. Apa artinya taswif? Mengulur-ngulur kebaikan, menunda-nunda waktu dalam berbuat baik. Ada orang yang setelah mengetahui keutamaan bersedekah, membelanjakan harta di jalan Allah, iblis mengatakan, jangan dulu, kamu tabung uang saja dulu, simpan dulu uangmu, kalau sudah banyak kamu mulai bersedekah. Ternyata sebulan kemudian, setahun kemudian dia keburu meninggal dunia, mati sebelum dia sempat membelanjakan hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, salah satu fitnah yang ada pada diri manusia adalah kalau dia sudah punya harta, dia tidak akan pernah merasa puas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan." Seandainya seorang manusia memiliki 2 lembah yang penuh berisi emas, maka mesti dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Jadi kadang orang berpikir, saya kalau sudah punya uang setengah juta, 1 juta, saya sudah mau berhenti dan beribadah. Ini pikirannya orang yang belum kaya. Kalau sudah kaya, punya 1 juta, dia cari lagi 2 juta. Sudah 2 juta, cari 3 juta. 3 cari 4 juta. Seperti itu terus. Tidak pernah puas manusia. Kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan terus larut dalam ambisinya mengumpulkan harta. Tiba-tiba sebelum sempat dia bertobat dan memperbaiki diri, ajal telah menjemputnya, maka dia menjadi orang yang menyesal dengan sejadi-jadinya karena semua harta yang dikumpulkannya berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya, bukan lagi miliknya. Dia yang berpayah-payah mengusahakannya, tidak digunakan juga untuk bekalnya. Dia akan dihisab di hadapan Allah, sementara setelah itu yang menikmatinya adalah ahli warisnya. Rugi yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini kita perhatikan bahwa kita semua punya iman yang ingin kita jaga sampai kita meninggal dunia. Kita semua punya agama yang ingin kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap selamat ketika menghadapnya. Oleh karena itu di sini hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungannya, dan dimohon dijaga dari segala macam fitnah yang nampak atau tidak nampak, yang bisa memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Maka demikianlah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kita masih punya waktu untuk tanya jawab sebelum kita bersiap-siap untuk sholat maghrib. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya dengan taufik kita, dengan taufiknya, dengan senantiasa memberikan taufik kepada kita sampai di akhir hayat kita. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadhil, silakan. Mana lebih baik Ustaz? Kerja sendiri atau kerja dengan orang?
Ada pertanyaan, mana lebih baik kerja sendiri atau kerja dengan orang? Kerjaan. Apakah kita ikut orang atau usaha sendiri, begitu ya maksudnya? Kalau mengatakan lebih baik pada kedua halnya, secara asalnya sama-sama baiknya atau bisa jadi sama-sama buruknya. Orang yang bekerja sendiri, dia punya kelebihan, dia lebih bisa mengatur waktu. Cuma resikonya, kalau dia sendiri, kalau dia lalai, tidak ada yang mengingatkan. Iya kan? Tapi kalau dia bekerja sama orang lain, keburukannya, dia diatur. Mungkin waktunya untuk kebaikan atau untuk hal-hal yang bermanfaat lebih sedikit karena dia harus ikut peraturan dari atasannya ya, atau orang yang memiliki usaha tersebut. Tetapi kelebihannya kalau orang tersebut baik, ketika dia lalai, ada yang saling menasihati atau mengingatkan dia untuk segera sadar akan kelalaiannya. Jadi kalau masalah ini kembali kepada kondisi dari orang yang bersama kita itu. Kalau dia orangnya baik, orang yang soleh, kita dapat manfaat dengan dekat dengan dia. Tapi kalau dia orangnya adalah orang yang lalai, maka itu bisa mempersulit diri kita. Nah, barakallahu fikum. Iya, fadhal, silakan, Pak. Iya. Sedikit tentang al-Qaeda, memang fitnah sekali di dunia ini. Tapi ada cerita tentang Nabi yang juga kaya juga, macam Nabi Sulaiman, juga Nabi Yusuf. Iya. Yang saya tanyakan di sini adalah ada beberapa harta yang memang kita diperbolehkan untuk menyimpan. Tapi yang paling baik adalah harta yang diputarkan untuk kemaslahatan umat. Nah, portionnya itu berapa yang boleh disimpankan untuk bekal nanti yang hari tua gitu. Iya, menyimpan harta boleh. Pendapat hampir seluruh sahabat membolehkan. Ada pendapat yang dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dia mencela orang yang menabung. Ini pendapat yang lemah karena para sahabat yang lain semua membolehkan. Yang penting ditunaikan zakatnya. Karena ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya, kemudian mereka tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Kata para ulama, maksudnya di sini tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita punya harta, kita keluarkan zakat wajibnya sesuai dengan yang disebutkan dalam syariat, ya, sampai nisab, kemudian kita keluarkan 2,5%, cukup nisabnya, kemudian hal alail haul, genap berusia setahun. Tentu dengan kriteria yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih, kita keluarkan, maka di sini boleh kita menyimpan uang tersebut. Cuman tentu saja tidak sampai berlebihan, sampai melampaui kewajaran. Dalam artian kita menyimpannya, kemudian kita jadikan angan-angan kita panjang kepada harta tersebut, sementara kebaikan-kebaikan yang terbuka di depan kita lewatkan untuk menjadikan harta tersebut sebagai sesuatu yang menetap pada diri kita. Kita tahu semua, orang yang bersedekah itu hakikatnya dia menyimpan hartanya untuk kekal sampai di akhirat. Itu makna sabda Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Maksudnya kalau zatnya di dunia berkurang jelas, secara kasat mata ini yang terlihat berkurang nilainya. Tetapi di dunia keberkahannya menetap. Di akhirat jelas-jelas pahalanya akan kita rasakan. Oleh karena itu, saya ingatkan di sini ada satu pemahaman yang sangat keliru, bahkan tersesat dalam memahami hadis ini. Ini banyak dipahami oleh sebagian orang di negara kami, di Indonesia. Yaitu mereka mengartikan sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau orang bersedekah misalnya saat ini berapa? Dalam uang di sini? Berapa dolar biasanya orang bersedekah? 100. Nanti sebulan kemudian akan datang gantinya rezeki kita menjadi 1000. Ini keliru. Di Indonesia ada bentuk-bentuk dakwah sedekah seperti ini dakwah yang sesat. Karena dia bersedekah itu hitung-hitungan, ingin dapat ganti yang lebih. Ini keliru. Allah menjanjikan gantinya itu dengan pahala, bukan dengan harta yang nanti kita kalau tidak dapat harta kita menyesal dengan sedekah kita. Ini tidak diperbolehkan bentuk-bentuk
anjuran sedekah seperti ini. Kita tahu di negara kita banyak pemahaman seperti ini. Ini sesat dan tidak diperbolehkan. Yang dimaksud dengan harta itu tidak berkurang, maksudnya nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya jelas dia berkurang, dan inilah ujian terhadap iman kita untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Zakat secara otomatis sedekah dibenarkan. Zakat secara otomatis. Penghasilan langsung kita berzakat itu ya. Kita simpan dalam bank, jadi kita arahkan bank untuk keluar setiap tahun zakat harta yang simpan. Apa ada begitu? Cukup nisabnya. Cukup nisabnya dikeluarkan. Kita arahkan dengan arahan kita. Kalau memang bisa dipercaya tidak mengapa. Kalau bisa dipercaya dan dia bisa menghitung dengan benar tidak mengapa. Maksudnya ini kita khawatirnya nanti dia tidak hitung dengan benar. Yang kedua, penyaluran zakatnya. Kan ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jangan-jangan disalurkan keliru. Kalau memang dia bisa menjamin, ya ada sebagian tentu saja orang-orang yang bisa kita percaya, ya, atau lembaga-lembaga yang memang bisa mengaturnya daripada kita repot, ya. Bisa kalau memang kita buktikan ternyata betul dia menyalurkannya baik, perhitungannya juga pas, tidak apa-apa. Arahan perlu setiap tahun ataupun cukup sekali? Kalau itu tabungan setiap tahun tentunya, selama dia mencukupi nisab. Maksud saya, adakah saya perlu mengarahkan, benda itu tidak perlu diarahkan setiap tahun, cuma sekali saja. Tapi kalau ikut hukum Islam, adakah perlu saya arahkan bank setiap tahun? Sekarang begini, tergantung dari bank tersebut. Bisa dipercaya apa tidak? Percaya. Kalau bisa dipercaya, dia menyalurkan syar'i, perhitungannya benar, ya kita alhamdulillah, kita dibantu. Tapi kalau kita tahu ternyata penyalurannya tidak benar atau ada yang bermasalah, lebih baik kita salurkan sendiri. Begitu. Kembali kepada hal tadi. Ya, barakallahu fikum. Kalau berkaitan dengan zakat ini, kalau kami yang memang bekerja di salah satu instansi dan setiap bulan menerima salary itu apa selar itu? Gajian. Gaji. Terima kasih. Itu misal gajinya X, itu apakah langsung X Enggak. kali 2,5 atau? Tidak. Zakat profesi itu tidak ada contohnya dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat setelahnya. Ini sebagian ulama ada atau orang yang berijtihad seperti Yusuf Qaradawi, ya, itu dibantah oleh para ulama yang lainnya. Zakat profesi ya ini setiap kita punya gaji atau salary tadi kita langsung keluarkan, tidak ada dalilnya. Kecuali kalau kita tabung sampai kepada nisab, kemudian genap berusia setahun, hal alaihil haul, baru kita keluarkan. Kalau kita langsung gunakan, tidak kena zakat. Misalnya kita gunakan untuk keperluan kita atau kita tabung tidak sampai nisab tersebut, tidak kena zakat, ya. Nisab itu ada yang mengatakan ulama 85 gram, ada juga yang mengatakan 70 gram, dan yang lebih rajih adalah 70 gram. Mas. Iya, emas murni, ya, emas yang paling tinggi, ya. Sini panggil zakat pendapatan. Iya, zakat pendapatan kalau kita zakat profesi atau zakat penghasilannya, ya. Dan itu dipotong dengan biaya-biaya yang pokok. Setelah dipotong, artinya kebutuhan dalam sebulan taruhlah X minus 40%. Jadi itu 60% saja. Tidak. Kalau dikatakan itu zakat wajib tidak boleh. Kalau kita mau bersedekah boleh. Kan kita bersedekah sunnah kan boleh kapan saja. Tapi kalau diwajibkan, kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu anjuran orangnya mau, ya nggak apa-apa, alhamdulillah, berarti dia semangat berbuat sedekah. Tapi kalau untuk diwajibkan, ini hukum Allah masalah mewajibkan itu, bukan tidak boleh kita sembarangan untuk mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Infak itu wajib ya Ustaz? Menginfakkan harta. Menginfakkan harta untuk apa? Ada infak yang wajib, ada yang tidak wajib. Dalam Quran ada diperintahkan mengeluarkan harta daripada bumi dan daripada hasilnya, ya. Nah, itu kan zakat Zakat, ya. zakat pertanian, iya. Infak itu bisa diartikan, jadi lafaz infak itu tergantung dari penggunaannya. Bisa digunakan untuk belanja keluarga, memberi nafkah keluarga, juga infak namanya. Bisa digunakan untuk zakat, bisa untuk sedekah yang sunnah, yang tidak wajib, gitu. Zakat bisa digunakan di sana, ya. Infak sama. Tadi hadis yang ayat yang tadi, wala yunfikuna fi sabilillah, dia tidak menginfakkan di jalan Allah, maksudnya zakat itu, zakat yang wajib, ya. Jadi mungkin seseorang yang kaya dia punya 10 mobil, 10 rumah itu nggak mengeluarkan zakat itu mungkin ya?
Kalau zakat itu berlaku bagi harta emas atau perak yang disimpan. Kalau rumah itu tidak ada zakat wajibnya. Rumah yang ditabung, rumah yang kita punya tidak kena, kecuali kalau rumahnya kita jual beli. Jadi kena zakat tijarah, perniagaan, urud tijarah. Kalau apa? Maksudnya jual beli itu dia sebagai profesinya atau sebagai kalau Profesi maksudnya. Iya. Mobil juga begitu, profesinya jual beli ya. Kalau dia cuma jual sekali ya nggak kena. Misalnya rumahnya dia butuh untuk dijual ya nggak kena zakat. karena ada yang berpendapat itu rumah kedua nggak kena zakat gitu. Tidak. Karena itu bukan berupa tabungan emas atau perak. Yang dijadikan kena zakat itu emas, perak atau mata uang yang disimpan. Tentu saja kalau dia mengeluarkan sedekah itu utama, tapi kata ini mewajibkan, itu yang masalah. Yang mewajibkan itu harus ada hukum, ada dalil. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Zakat tijarah itu ada nisab dan kawan ya. Iya. Untuk Dia kembali kepada seperti zakat harta. kalau gitu ditunggu nisab dan kawannya tentunya itu disimpan dulu. Kalau dipakai Semua barang-barang yang dijual itu dihitung semua. Yang dijual, misalnya kita menjual apa misalnya di sini? Iya, sudah ini yang dijual saja. Minyak kan ada tempatnya. Ini tidak dihitung tempatnya. Karena tempat ini bukan untuk dijual, dia cuma wadah apa maksudnya kalau sini? Tempat simpan, misalnya kayak kita tabung ya. Tabung ini tidak dihitung. Isi yang di dalamnya yang dihitung sama keuntungannya semua dihitung. Kalau sampai nisab 70 gram emas tadi dan genap berusia setahun, dikeluarkan zakatnya. kalau tidak, Tidak, kalau tidak kenapa? itu tidak pandai cukup hal, hari-hari dipakai. Apa ini? Biasa. Kok dijual? Kalau dijual itu berarti kan dihitung. Penjualan itu dihitung juga. Sama yang tersisa juga dihitung. Semua yang diperdagangkan itu dihitung semua. Semua itu Yang dihitung itu adalah barang yang tersisa. Kayak kita jual minyak. Hari ini dibeli 5. Ini kita hitung. 5 itu harganya berapa? Uangnya. 10 tabung yang laku hari ini misalnya berapa? Kita hitung. Sisa dari tabung-tabung yang ada, gasnya berapa? Misalnya sisa 100 tabung, dihitung semua. Ini yang nanti dijadikan sebagai nisab selama setahun, begitu. Nah, kalau seperti minyak, ya jelas deh kalau yang dijual kena itu. Itu pakai itu aja kalkulasi ngantung kayak uang. Kalau itu masih bagi lagi sama orang, ya setelah dibagi baru dijadikan nisab itu. Maksudnya ada orang yang punya bagian misalnya, pembagian ya persennya kita hitung yang dari persen itu saja, yang punya bagian kita. Karena dia punya perhitungan sendiri, dia hitung sendiri. Kalau yang belum dijual pun dikira. Iya, semua yang untuk dijual semua dihitung, dikira. Walaupun belum terjual. Makanya kalau zakat tijarah itu ada perselisihan. Syekh Albani menganggap tidak ada zakat tijarah. Zakat apa tadi? Jual beli tidak ada. Dia mengatakan cuma zakat sedekah umum saja. Tapi mayoritas ulama di zaman sekarang, termasuk mufti kerajaan Arab Saudi, ulama-ulama besar di Madinah, semua mengatakan ada zakat perniagaan seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, semua mayoritas ulama-ulama besar itu mengatakan ada zakat perniagaan. Kalau kita kan kerja 8 jam dalam sehari. Nah itu kalau misalnya kita kadang-kadang pakai waktunya untuk sholat atau untuk makan atau untuk berbincang-bincang, itu dihitung nggak? Maksudnya dari sisi tanggung jawab. Itu diizinkan apa tidak? Itu tidak pernah tercantum dengan jelas ya. Secara peraturan apa kata-katanya? Kalau tidak tercantum, antum tanyakan. Kalau tidak tercantum, antum tanyakan. Tanyakan kepada atasan. Gitu. Iya, karena itu amanah dalam bekerja, memang begitu. Perlu ditanyakan karena kita dapat gaji sesuai dengan jam kerja kita. Iya. Kalau itu dari segi itu lebih berat kerja dengan orang. Ya memang jelas bekerja karena harus waktu ya. Iya. Nah, rasa atau karena kan kalau perusahaan besar itu apa kita bukan yang membuat aturan ya. Bukan pemilik daripada perusahaan. Dia hanya ikut aja yang di atasnya lagi.
Dan Ya, tapi kan kita cuma sekedar mau bertanya kepada yang lebih di atas. Kita bertanggung jawab sama dia, tanya, kalau yang seperti ini melanggar tidak peraturan, misalnya ada perjanjian harus 8 jam kerja. Kalau ternyata ada potong waktu sholat, saya istirahat, ini apakah melanggar? Kalau dia bilang tidak, ini 8 jam sudah termasuk istirahatnya. Sudah, alhamdulillah, berarti kita sudah menjalankan prosedur yang benar begitu. Masalah ekonomi ini juga perkongsian suami istri ini masalah queen control. Paham ya? Istri yang kontrol. Istri yang pegang. Suami pegang kan dia pegang. Istri yang pegang. Jadi dia jalan. Kontrol lah. Istri yang tua. Ya, jadi dua-dua ada. Kalau di Indonesia namanya ikatan suami takut istri. Iya. Iya. Kita saya tanya pada suami, kamu takut tak? Istri tak takut. Masalahnya istrinya juga tak takut. Iya, ya. Terus pertanyaannya? Jadi dua-dua nih mencari nafkah lah. Sang istri pandai dalam agama, katanya kamu suami wajib beri nafkah pada saya. Jadi my money, your money, my money. Maksudnya duit kamu, duit saya. Iya, ngerti. Saya. Jadi dalam masalah ekonomi ini macam mana? Sedangkan yang istri ini begitu, yang maksud saya tadi lah Dominan ya. Ya, barakallahu fikum. Itu diantara akibat kalau tidak mengikuti aturan syariat. Hukum asalnya yang memberi nafkah, yang mengusahakan cari nafkah itu laki-laki. Perempuan hanya mencari nafkah dalam kondisi-kondisi darurat. Kalau ada yang menanggung hidupnya, ada suaminya, kalau dia nggak punya suami, orang tuanya atau saudaranya, mahramnya, dia nggak boleh mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah jadikan sebagian mereka lebih utama dibandingkan sebagian yang lain, dan karena mereka yang menafkahkan, memberikan harta kepada keluarganya. Kalau ini kita jalankan, dengan sendirinya istri itu akan mudah ditundukkan. Tapi kalau ini dilanggar, perempuan itu kalau dia punya kelebihan, dia nanti bisa menguasai seperti tadi, mendominasi suaminya. masalahnya Ustaz. Sudah terlanjur. Kawin ini ya sudah bekerja, Pak. Sudah terlanjur. Ya, diperbaiki. Istri tadi kalau dia sampai menggunakan hal tersebut, dia keliru. Bertakwa kepada Allah, tidak boleh punya anggapan seperti itu, menguasai suami, mendominasi suami, tidak boleh. Karena itu melanggar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan masing-masing dari suami istri itu punya hak dan kewajiban, tapi tidak boleh sampai melampaui batas dari haknya atau posisi dirinya dalam Islam. Ya. Yang Ustaz bawa yang surah Anbiya itu 90 itu, kalau kita pergi ke depan sedikit, yang 89 tengah-tengahnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dua soalan sana Ustaz. Yang ayat ini berupa tasbih, berupa tahlil, la ilaha illallah subhanallah, tasbih. Kemudian pengakuan Dosa, kezaliman. Jadi soalan pertama, orang ambil ini sebagai doa. Doa kalau untuk susahnya pakai ini. Ya. Jadi soalan Setelah itu doa. Setelah ini kita ucapkan permintaan. ya. Itu ini semacam pembukaan doa itu. Ini kan yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Da'watul dhinnun, ini doanya Nabi Yunus yang tidak tertolak ini, termasuk doa yang tidak tertolak. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Da'watul dhinnun, doanya Nabi Yunus, ya. Barang siapa yang berdoa dengannya Allah akan kabulkan. Di antaranya adalah ini tadi, ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru kita sebutkan permintaan kita. Setelah itu, iya. Jadi maksud saya yang lain itu ada Rabbana, yang ini macam tidak ada. Iya ada. Setelah itu, ini pengantar doa kita sebutkan. Ya. Jadi ada beberapa pembukaan doa itu yang dijamin dikabulkan setelah itu. Seperti ini. Nanti ada lagi doa yang mengandung nama Allah yang paling agung. Saya punya makalah judulnya Nama Allah yang paling agung. Saya sebutkan di situ beberapa bentuk doa atau pembukaan pengantar doa. Kalau kita baca doa setelahnya, insya Allah tidak akan ditolak. Karena itu dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi ini sebagai introduction lah. Iya, betul. Kenapa sana yang Nabi Yunus di baik yang mengaku dia macam zalim macam? Ya jelas. Dia kan berbuat zalim waktu itu. Zalimi diri. Menzalimi diri sendiri. Zalim itu artinya berbuat dosa. Dia berdosa. Iya, kan dia berputus asa kan? Ketika dia lari kan dia berputus asa.
Nabi Adam juga kan begitu. Minta pengampunan kepada Allah karena dia menzalimi diri sendiri. Itu kembali kepada yang kita jelaskan kemarin malam itu, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya mengakui kelemahan diri, kerendahan diri, begitu. Dosa-dosa. Kalau maksum itu Ustaz. Nabi itu maksum. Nabi itu maksum dijaga oleh Allah. Pengertiannya, mereka itu dijaga dari perbuatan dosa besar. Kalau dosa kecil, mereka mungkin lakukan. Tapi setelah itu mereka mendapatkan taufik, kemudian bertobat. Sehingga waktu mereka meninggal dunia, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa kecil ada, seperti Nabi SAW waktu bertemu Ibnu Umi Maktum. Ingat hadisnya, apa ini? Sebab turunnya ayat Abasa wa Tawalla. Dia berpaling, bermuka masam dan berpaling. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ketika Nabi SAW sedang mendakwai pembesar-pembesar Quraisy, datang sahabat yang buta ini, minta bimbingan. Rasulullah SAW bermuka masam, dia sedang menghadapi orang besar, ini kenapa yang datang ini? Allah menegur dia, tidak boleh seperti itu. Justru ini yang tidak terima, ini yang nerima, harusnya perhatian sama yang ini. Kata para ulama, ini termasuk kalau perbuatan seperti ini kan kesalahan termasuk dosa kecil maksudnya. Tadi Nabi Yunus juga, itu dosa kecil. Kemudian siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah berbohong itu di hadapannya Raja Namrud, itu kan juga dosa kecil. Tapi Allah memberi taufik kepada mereka untuk bertobat dari dosa tersebut, sehingga waktu mereka mati atau wafat, dosanya sudah terhapus yang besar maupun yang kecil. Itu artinya maksum. Terjaga dari kesalahan. Kalau dosa misalnya beramal itu kan termasuk syirik, Pak. Dosa itu sementara syirik itu kan tidak diampuni. Itu termasuk yang diampuni atau enggak kalau misalnya meramal? Kalau meramal mengaku yang gaib, maksudnya tidak diampuni itu kalau dia mati belum mau minta ampun, maka disiksa. Kalau dia meminta ampun segera, biar orang kafir, kalau dia minta ampun segera diterima atau sebelumnya. Jadi maksudnya yang tidak diampuni itu kalau dia mati belum bertobat, maka dia tidak akan, dia masuk dalam neraka kekal gitu. Selain daripada sholat istisqa, Rasulullah mengangkat tangan doa selepas sholat. Dan selain daripada itu ada waktu lain yang Rasulullah mengangkat tangan doa. Ya, secara umum anjuran untuk mengangkat tangan dalam doa itu hadisnya mutawatir. Mutawatir itu banyak, sampai disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbana hayyun karim yastahyi an yabsutal abdu ilaihi yadaihi fayaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah, Rabb kami, Rabb kita, itu hayyun karim, maha pemalu dan maha pemurah. Dia malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya dan ditolak dengan hampa, tidak dikabulkan maksudnya. Makanya kata para ulama, berdoa mengangkat tangan itu termasuk adab untuk dikabulkannya doa, kecuali di tempat-tempat yang di situ Rasulullah SAW berdoa tapi tidak dinukil beliau mengangkat tangan, tidak ada keterangan. Contohnya seperti misalnya di waktu-waktu beliau berdoa dalam sujud atau dalam tahiyat sebelum salam, ya kan tidak ada riwayat mengangkat tangan. Atau ketika berdoa saat khutbah Jumat tidak mengangkat tangan. Rasulullah SAW itu mencontohkan hanya begini saja waktu berkhutbah dan mau berdoa, tidak mengangkat tangan. Kemudian di waktu-waktu yang lain, kalau tidak ada keterangannya, doa secara umum itu dianjurkan untuk mengangkat tangan. Kalau tidak ada keterangan dari Nabi SAW, doa yang mutlak itu dianjurkan mengangkat tangan. Itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Jadi beliau mengatakan bahwasanya mengangkat tangan itu termasuk adab dalam berdoa dan merupakan sebab dikabulkannya doa. Ya. Gimana doa berjemaah selain daripada selepas sholat? Boleh, berdoa itu boleh. Disebutkan mengomando gitu. Boleh, satu berdoa, ya Allah kalian mengaminkan, itu boleh. Yang tidak diperbolehkan ulama itu zikir berjamaah. Kalau zikir berjamaah tidak ada dalilnya. Kalau berdoa berjamaah boleh. Maksudnya satu yang berdoa yang lain mengaminkan, itu boleh. Sahabat melakukannya dan Nabi SAW juga melakukan. Jika ditetapkan, sekiranya setiap majelis ada doa selamat begitu, ditetapkan setiap majelis. Semua penetapan kalau kita tetapkan, kita haruskan, jelas tidak boleh. Tapi kalau kita pengen berdoa, misalnya saat ini, ayo kita berdoa sama-sama supaya kita dimudahkan, boleh saja. Jadi apa yang perlu kita angkat tangan ataupun kita angkat tangan?
Kita angkat tangan majelisnya. dalam majelis tersebut. Karena dia bukan waktu yang khusus kan, kita tidak khususkan. Ini yang dikhususkan. Sekarang buat apa kita khususkan? Kita maksudnya tidak perlu mengkhususkan. Maksudnya saat ini kita berdoa, besoknya tidak berdoa, berarti tidak mengkhususkan namanya. Di Brunei Ustaz dikhususkan majelis-majelis gini. Mula-mula mari kita sama-sama membaca Fatihah bersama-sama. Itu yang Al-Fatihah begitu. Kalau berdoa ya Allah begini itu maksudnya ada berdoa. Ustaz seperti itu. Lepas majelis kawin, semasa majelis kawin mesti ada doa selamat gitu kan. Jadi dikhususkan setiap majelis perkawinan. Itu berarti masalahnya di situ adalah bukan mengangkat tangannya, tapi masalahnya penghususan waktu. Karena berdoa itu kapan saja boleh, kita boleh lakukan. Tapi kalau dianggap ada kekhususan, dibatasi waktunya, seperti orang-orang yang meyakini ada doa setelah sholat, itu kan yang dilarang. Seperti Ibnu Qayyim itu mengkritik di situ. Tapi kalau orang mau berdoa kapan saja boleh, begitu. Anda mau tanya, Pak. Anda itu pernah dengar larangan bahwasannya ketika orang itu sudah mengisi posisi yang baik di dalam suatu pekerjaannya. Anggaplah dia suatu manajer di suatu perusahaan. Terus dia berdoa sama Allah supaya dia dikasih jabatan yang lebih rendah. Itu terlarang nggak? Nggak tahu saya larangannya. Tergantung dari kondisinya dia. Kalau di waktu dia posisi manajer, dia banyak lalainya, banyak korupsinya, ya minta kepada Allah supaya digantikan posisi yang lebih baik. Kalau keadaan ideal sama-sama baik gitu. Apa? Artinya yang dilarang itu maksud adalah dia mengingkari nikmat yang sudah diberikan. Oh iya, kalau tidak ada sebab-sebab, buat apa dia minta? Cuman masalahnya kan kita tidak tahu kondisi orang. Bisa jadi dia posisi manajer, kita anggap dia baik, tidak ada masalah, tapi dia waktunya lalai karena terlalu banyak yang diurus. Akhirnya waktu kebaikannya berkurang. Kita tidak tahu kondisi dia. Tapi kalau semua sama, baiknya sama, ya kenapa dia harus minta yang lain? Siapa dia belum tahu posisi yang di bawah itu lebih bisa untuk bertahan agamanya atau tidak? Tidak boleh. Begitu. Barakallahu fikum. Selalu bila naik haji, jadi dia selalu minta kepada macam dia akan naik haji, jadi minta kepada tolong doakan saya mau mati di sana. Sebab dia suka mau mati di sana. Boleh-boleh saja, yang penting kenapa dia tidak doa sendiri? Lebih bagus dia doa sendiri. Oh. Tapi dia selalu kalau panggil cuma tolong doakan aku di sana. Itu mungkin dia berkeyakinan karena orang ini mau berdoa di sana, dia titip doa ya nggak apa-apa. Kita menitip doa kepada orang lain karena dia mau pergi ke tempat-tempat dikabulkannya doa, mungkin dia mau berdoa di padang Arafah dan seterusnya waktu haji, boleh aja. Bukan, maksud saya dia mau mati di sana. Kalau mati di Madinah ada keutamaannya, dapat syafaat Nabi SAW. Jadi dia minta orang yang panggil itu berdoa supaya dia mati di sana. Iya, begitu saya bilang kalau pertimbangannya karena tadi kita tidak tahu apa pertimbangannya dia. Tergantung dari niatnya kan. Makanya kalau orang awam itu tidak bisa dihukumi perbuatannya apa. Orang awam kan berbuat sesuai dengan, bukan orang yang berilmu kan. Kita luruskan saja dia yang jelas lebih bagus kamu mati minta supaya dapat hidayah, istiqomah di atas iman. Karena orang mati dimanapun, ya kalau mau dipikir-pikir, mati di Madinah ada keutamaan yang mendapatkan syafaat. Tapi Abdullah bin Ubay matinya di mana? Matinya di Madinah. Dia tokohnya munafik. Apakah dapat syafaat dia? Kan tidak kan? Jadi tempat itu kalau tidak menjadikan orang mulia, makanya bagusnya dia minta apa? Minta istiqomah di atas iman, mati di atas keyakinan yang benar. Harusnya begitu. Bagaimana kita mengetahui batas-batas tasyabbuh? Karena agak sulit kayaknya untuk mengetahui batasnya. Contohnya misalnya yang paling umum misalnya kayak perayaan ulang tahun. Sebagian orang pikiran ulang tahun itu hal duniawi. Jadi tidak usah dihukumi dengan. Oh tidak, hal duniawi itu segala sesuatu yang dikatakan id secara bahasa sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang dilakukan itu kena id tadi, apalagi perayaan tersebut meskipun duniawi tapi di situ ada unsur di samping menyerupai juga ada unsur perayaan. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia mendapati orang Madinah itu ada hari yang mereka rayakan dalam urusan dunia. Tapi beliau melarang. Allah telah menggantikan dengan id yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal itu masalah urusan dunia. Jadi peristiwa yang dilakukan berulang-ulang itu yang kena tadi permasalahan dalam masalah ulang tahun. Nah, di samping masalah tasyabuhnya, menyerupai orang kafir. Oh, jadi maksud kalau kita dibuat birthday itu benar Birthday tidak boleh, dilarang ulama birthday. Jadi kalau misalnya perayaan kemerdekaan Indonesia gitu, sama saja. nggak boleh juga. Iya, begitu. Maksudnya kan itu kan hukum asalnya. Cuman kan kita harusnya menasihati pemerintah kita dalam masalah seperti ini. Jadi gimana membatasi yang tasyabuh Al-Quran?
secara umum itu ada nggak tips-tipsnya? Kekhususan mereka. Kan saya bilang tadi alasannya bukan cuma masalah tasyabuh kan? Alasannya masalah pengulangannya, perayaan yang berulang-ulang. Pak Eko dulu pernah berpikiran kalau misalnya pemilu juga tasyabuh gitu. Pemilu bukan perayaan pemilu itu. Tapi pemilu kan sudah hukumnya asal, tidak usah dibahas. Pemilu kan sudah kena hukum asal, dia bagian dari demokrasi. Demokrasi itu bukan bagian dari Islam. Cuman, jelas lah, demokrasi bukan bagian dari Islam. Sedangkan namanya saya demokrasi, bukan bahasa Arab. Demokrasi bahasa Yunani. Dia punya permasalahan lain lebih daripada tasyabuh. Kerusakannya banyak demokrasi. Mencalonkan diri jadi pemimpin kan tidak boleh. Rasulullah SAW melarang. Orang mencalonkan diri itu tidak ditolong oleh Allah. Kemudian masalah demokrasi menyamakan antara hak orang kafir sama muslim, jelas tidak boleh. Jadi kerusakan demokrasi tidak usah dibahas tasyabuhnya, kerusakan dalamnya banyak sekali. Cuman kita sebagai manhaj Ahlus Sunnah, mereka meyakini meskipun pemimpin itu terpilih dengan cara yang salah, kalau dia sudah bisa terpilih, kita tetap harus tidak boleh memberontak dengan dia. Kita nasihati supaya nanti lain kali jangan pakai cara seperti ini, Pak. Tapi kalau dia masih melakukan maksiat, kita hindarkan maksiat, tapi tetap kita menasihati, tidak boleh memberontak, tetap kita berusaha menyampaikan kebaikan kepada mereka. Itu Ahlus Sunnah. Kalau Ahlul Bid'ah kan langsung memberontak, langsung menentang. Kita tidak boleh seperti itu. Tapi kita tahu ini salah, adalah salah, kita katakan salah. Hukum asalnya kita tidak boleh memilih. Karena itu bukan cara memilih pemimpin yang Islami, yang sesuai dengan sunnah. Jadi cara memilih pemimpin dalam Islam, ya, itu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih adalah membentuk majelis syura. Majelis syura itu adalah orang-orang yang berilmu, yang punya pengetahuan tentang agama, tata negara, yang tahu tentang soal politik dan seterusnya. Mereka berunding siapa kira-kira yang terbaik, yang cocok untuk memiliki kriteria ini. Dipilih orangnya rajin ibadahnya, tegas dalam memimpin. Karena ada orang yang rajin ibadah nggak bisa memimpin, iya kan? Tegas memimpin. Kemudian dia pandai dalam ini. Dipilihlah dia, itu caranya. Jadi kalau seperti ini sekarang semua mengajukan calon masing-masing. Kemudian memberi uang kepada orang yang membeli. Ini jelas rusak. Makanya demokrasi itu rusak. Jadi jangan dibahas dulu tasyabuhnya, dia punya masalah yang terlalu banyak. Iya, barakallahu fikum. Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.